Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga soleh-solehah ustazah semua dalam keadaan yang baik ya, sehat, dijaga Allah selalu, tidak meninggalkan sholat wajibnya dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari 25 orang siswa, ada 9 yang baru menyerahkan tugas persilangan monohibrid dan dihibridnya. Nah, semoga dengan penjelasan kali ini yang ustazah akan jelaskan ini, semoga yang belum menyerahkan tugasnya bisa segera menyelesaikan. Ingat ya, pepatah menyebutkan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Sama dengan tugas-tugas itu, jika tidak kalian selesaikan segera, maka akan menumpuk. Dan tiba saatnya nanti ketika semua tugas harus dinilai, kalian akan pura-pura merasa berat, padahal tugasnya tidak berat sama sekali. Juga yang tidak bertanya, padahal tidak paham, ustazah tidak tahu kenapa, silakan ditanyakan. Kalau bilang misalnya, ustazah kamu tapi kamu harus jelas, Zah ini sih tentang apa, ini sih bagaimana sebenarnya, ini kenapa begini, tanya. Kalau segan, sesatlah kita terus menerus. Apa yang tidak bisa silahkan disampaikan dengan ustazahnya. Oke. Nah, ustazah sedikit akan menjelaskan tentang persilangan monohibrid terlebih dahulu. Nanti kita akan masuk persilangan dihibrid. Tugas yang ke-8 itu kan ada 15 ya, kalau tidak salah, istilah-istilah yang akan kita gunakan dalam pelajaran genetika atau pewarisan sifat. Nah, itu semua kenapa dikasih tugas-tugas itu, yang ada yang bilang banyak betul Zah, padahal belum lagi dikerjakan sudah mengeluh banyak. Itu untuk kedepannya ini yang kita pelajari tentang genetika ini memudahkan kamu, karena istilah-istilah itu dipakai terus dalam pelajaran pewarisan sifat. Kalau misalnya tidak kamu kerjakan tugas ke-8 itu, kamu akan bingung sendiri mengerjakan tugas ke-9. Istilah-istilah yang digunakan misalnya genotip itu apa, heterozigot apa, homozigot, dominan, resesif, filial, parental itu apa. Itu sudah ustazah kasih di tugas ke-8. Kenapa kamu harus mengerjakan? Kenapa bukan ustazah yang menyediakan untuk kamu baca? Supaya kamu membaca sendiri, menuliskan sendiri, supaya bisa lebih ingat. Oke? Nah, ini misalnya persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid itu adalah persilangan dengan satu sifat beda. Nah, jadi dalam persilangan monohibrid ini cuma satu sifat beda yang disilangkan. Misal nih, kalau manusia itu punya banyak sekali sifat yang disilangkan. Ketika seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan, maka dia membawa gen atau sifat yang akan diwariskan masing-masing. Nah, ketika terjadi peleburan antara sel sperma dan sel telur, maka masing-masing itu akan memberikan separuh sifat yang akan diwariskannya. Masing-masingnya ya akan memberikan separuh sifat yang akan diwariskannya kepada keturunannya nanti. Nah, kita misal ambil satu sifat saja ya, misalnya rambut lurus dan rambut keriting. Oke. Yang ayah misalnya rambutnya lurus, yang ibu misalnya rambutnya keriting. Kita ambil satu sifat ya. Parentalnya yang ayahnya rambut lurus. Nah, yang ibu rambut keriting. Oke, kita bisa buatkan, kita bisa buatkan gametnya. Nah, sebentar ya, alelnya. Alelnya apa? Alelnya itu kan yang huruf berpasangan, kita bisa simbolkan sendiri. Misalnya rambut lurus itu L besar,
Ingat ya. Oke, sekarang ada satu lagi. Nah, rambut lurus ini ya, ingat kata-kata ini. Dominan. Dominan itu artinya apa? Sudah di tugas 8 kan? Silakan cari. Dominan terhadap rambut keriting, artinya rambut keriting ini resesif. Maka kita bisa simbolkan alel untuk dominan itu huruf besar semuanya, L besar, L besar. Yang ini L kecil, L kecil. Perhatikan, kalian harus ketika menuliskan alel ini, huruf besar dan huruf kecil ini harus benar-benar berbeda supaya nanti tidak keliru dalam mengerjakannya. Nah, kita udah dapatkan alelnya, gametnya kita turunkan. Nah, gametnya ini misal ya, jadi ayahnya rambut lurus, maka alelnya yang dia punya itu adalah L besar, sedangkan ibu punya L kecil, L kecil. Nah, ketika terjadi peleburan setelur dan sesperma, mereka mewariskan separuhnya, maka yang ini diwariskan adalah satu saja, L besarnya, sedangkan yang ibu mewariskan L kecilnya. Ini gametnya. Nah, hasil persilangan ini akan menghasilkan F atau filial. Kita sebut ini filial pertama atau keturunan pertama. Jika dia dominan, ingat ya, ini dominan penuh, bukan intermediate, maka yang dihasilkannya itu genotipnya ini. Genotipnya ini simbolnya. Nih, ini genotipnya. Simbolnya adalah L besar dan L kecil. Nah, fenotipnya apa? Fenotipnya ingat ini dominan terhadap resesif, dominan terhadap keriting. Maka yang muncul bukan ikal tetapi lurus. Inilah fenotip atau sifat yang tampaknya. Oke. Ini filial pertama. Nah, jika nanti anaknya dengan genotip ini menikah dengan kita ini parental pertama, ini parental kedua, menikah dengan sesama lurus tetapi rupanya dia juga membawa gen ini, gennya gen ini, maka ini alel, ini gamet. Nah, gametnya ini ada dua ya, karena dia dua huruf yang beda, maka gamel pertama L besar, gamel kedua L kecil. Ini juga gamel pertama L besar, gamel kedua L kecil. Untuk memudahkan kita menyilangkan, dibuatlah kotak papan ini, papan catur. Oke. L besar, L kecil, L besar, L kecil. Kamu tinggal silangkan, ini ke sini sama ya, ini ke sini, hasilnya apa? L besar, ini ke sini, hasilnya L besar, L kecil. Ini ke sini, ingat huruf besar itu dominan, maka harus didahulukan huruf besar. Ini ke sini. Nah, ini apa? Oke, ini lurus. Ini juga lurus. Ini lurus. Ini keriting. Nah, perbandingan rasio atau perbandingan dengan, nah, ada perbandingan genotip. Genotip itu adalah perbandingan simbol-simbolnya. Berarti LL banding LL banding LL. Berarti ini 1 banding 2 banding 1. Ada perbandingan fenotip. Nah, ada fenotipnya berarti sifat yang tampaknya apa? Lurus banding keriting. Maka 3 banding 1. Nah, begitu ya. Jika yang lurus tadi dominan, ingat ya, dominan. Dominan artinya dia tidak muncul sifat setengahnya. Kalau misalnya ini tidak dominan, maka rambut lurus disilangkan dengan rambut keriting itu biasanya akan menghasilkan rambut bergelombang atau ikal. Oke, yang persilangan monohibrid dengan dominan sekian dulu.